damai itu indah tuh jadi terekam sama saya. Kenapa saya suarakan Habib itu? Karena ini ada yang nggak adil. Kok orang baik gini dituduhnya macam-macam? Itu saya bersuara. Kenapa saya ikut demo? Ada kesan ya, orang yang kontra sama Presiden Jokowi itu akan memuji Anies ya, kita frankly speaking aja. Persoalannya kenapa sih kepada pemerintahan Jokowi, abang kuat kritiknya? Keterlaluan, kalau menurut saya nggak manusiawi lah. Seseorang yang 3,5 tahun mau balik nggak bisa balik, begitu nginjak tanah air, terus problemnya sampai hari ini, terus sampai balehonya aja nggak boleh. Ya justru saya terbalik ya. Saya bersyukur Tuhan kasih kehidupan saya dari kecil ya nggak pernah susah-susah banget gitu. Jadi Sampai kelaparan nggak pernah ya? nggak ada lah, nggak ada cerita susah. Nah jadi saya pikir ini Tuhan berikan gini, kita harus berbuat sesuatu, membantu banyak orang tanpa harus kita jadi pejabat. Karena memang nggak ada dream saya jadi pejabat. Potongan ada sih kalau potongan. Jahitannya kurang. Oh, jahitannya kurang. Jadi saya lebih senang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ini kita suarakan. Oke. Itu selalu yang saya, ada ketidakadilan kita bunyi. Ada penindasan kita lawan. Soal hasil ya gimana lah, tapi kita sudah berbuat. Oke. Jadi saya nggak pernah menyesali. Jarang nih orang-orang kayak begini ya. Itu namanya idealis. Banyak yang nanya, Lius lu mau apa sih? Kayak orang main golf kan ada hole-nya. Iya. Lu mau apa? Mau hole in one atau Iya, saya bilang saya nggak pernah. hole in 10. Saya nggak pernah berpikir tentang saya harus jadi apa. Yang saya mau nih, masyarakat ini semuanya hidupnya tenang dulu dah. Jangan udah susah, nggak tenang, takut. Nah, itu nggak boleh. Nomor 1, tenang. Damai itu indah tuh jadi terekam sama saya. Kenapa saya suarakan Habib itu? Karena ini ada yang nggak adil. Kok orang baik gini dituduhnya macam-macam? Itu saya bersuara. Kenapa saya ikut demo? Demo tukang parkir, larangan parkir tahun 2011. Itu kejemur-jemur, saya sampai beli mobil pakai sound system itu khusus memperjuangkan tukang parkir yang nggak boleh parkir 24 jam. Dan sekarang ini Gubernur Anies kasih parkir 1 baris. Aduh, hati kita lega. Artinya perjuangan berhasil. Berhasil. Saya ingat ya beberapa kali. Saya pernah jarang sih kita di televisi ketemu. Tapi ada sekali saya lihat Bang Lius termasuk orang yang banyak mengkritik Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Aduh, kalau itu bukan saya kritik, itu teman saya juga. Saya ditanya Pak Jokowi, Pak Lius, saya dari daerah nggak tahu siapa yang cocok dampingin saya. Itu Pak Jokowi telepon. Oh, telepon saya. luar biasa. Saya nggak pernah ditelepon Pak Jokowi. Oh, waktu itu kan baru mau nyalon jadi gubernur DKI. Ditelepon. Saya bilang Ahok, Pak. Jadi kalau saya kritisi Ahok itu karena setelah jadi beda. Mulutnya nyakitin rakyat. Ibu saya tangkap, maling. Emang tanah bapak moyang lu? Waduh, kok enak kali lu ya. Lu jadi pejabat kok ngomongnya begitu. Jadi saya kumpul sama teman-teman lawan Ahok. Termasuk juga ketika di Pilkada DKI Bang Lius berada di kubu Anies Baswedan kan? Anies Baswedan.
Nggak nyesel sekarang Anies jadi gubernur? Nggak nyesel ya, nggak nyesel karena memang Biasanya orang itu kadang-kadang setelah mendukung menyesal, enggak ya? nggak menyesal. Oke. Biarlah dia bekerja, kita lihat. Kalau dia nggak bener, Baru ya, kita kritik. kritik. Sejauh Kasih ini kesempatan. bener nggak? Saya lihat masih imbang ya. Masih imbang, Tapi luar biasa tuh hambatannya. Apa yang dia bikin salah. Menurut saya jangan dulu, kasih waktu. Kecuali dia nindas rakyat. Oh, kita dia korupsi. Kita Kalau lawan. Nindas Raya nggak punya potongan. Enggak lah. Kalau Anies- korupsi potongannya? Anies terlalu baik. Kalau korupsi? Kalau korupsi saya lihat Anies bukan orang yang ngiler sama duit. Dikasih duit itu. Ini saya ngomong begini karena Anies itu satu angkatan dengan saya di UGM. Jadi kalau dia korupsi, saya juga kecewa. Oh iya dong, kita juga marah. Saya juga pasti demo. Oke. Kalau ada bau-bau ke situ ya. Saya berani guarantee kalau korupsi enggak lah. Oke. Ini orang terlalu hati-hati. Itu. Terlalu hati-hati kan karena disorot terus, kiri Ya, kanan, diincar. Ada istilahnya. bagusnya. Tapi kan dia terus berkarya kan. Oke. Dia nggak pusing tuh. Mau dibilang apa dia terus. Aduh kalau kadang-kadang. Tapi gini Bang, oke. Ada kesan ya, orang yang kontra sama Presiden Jokowi itu akan memuji Anies ya, kita frankly speaking aja. Persoalannya kenapa sih kepada pemerintahan Jokowi Abang kuat kritiknya sampai sekarang? Tapi Gubernur Anies Baswedan Abang sepertinya memuji gitu. Ya karena saya sampai hari ini belum lihat kekeliruan yang fatal Dari Anies. dari Anies. Kalau Pak Jokowi sebetulnya saya juga nggak pernah musuhan sama Pak Jokowi. Wong saya yang dukung kok dari Jakarta. Iya. Bahkan saya berani ngomong saya yang duluan bilang. Iya. Andai Gubernur DKI Jokowi Gubernur DKI Ketika mendemo Foke. demo fokus soal larangan parkir. Ya. Itu ada 28 Juni 2011 di kompas.com. Yang tadi yang Nah. hari kelahirannya Sandiaga Uno itu. Oh, itu hari kelahirannya. Kalau nggak salah nanti kita cek ya sama-sama. Nah, saya sama Jokowi Hmm. nggak pernah saya kritik. Tapi waktu Pilpres memang saya bilang Kamsia Jokowi. Cukup satu periode. Kamsia itu terima kasih. Terima kasih. Karena ibarat saya cukuplah. Dan menurut saya kalau ilmu tuh udah mentok. Nggak bisa lagi Jangan ditambah Iya. lagi. Makanya saya pindah ke Pak Prabowo. Tapi begitu Pak Prabowo bisa nerima Jokowi dan akur, sekarang saya bersuara bukan kritik dia. Harapan saya yang berkuasa sekarang jangan masih kebawa seolah-olah kita ini masih musuhan. Itu yang saya suarakan. Kita udah selesai. Jangan anggap Habib Rizik musuh. Jangan anggap Lius musuh. Kita Oke, nih bersuara. Itu sikap Abang ya. Iya. Nah, kalau dikaitkan dengan kepemimpinan ke depan, bagaimanapun kan ada harapan. Biar konkret kepada Sobat RA sekalian, misalnya nih, seorang Lius Sungkarisma diberikan kewenangan untuk nunjuk pemimpin-pemimpin Indonesia ya hari ini. Nah, kita pengen tuh skenarionya, siapa yang jadi presiden, siapa jadi wakil presiden, bukan yang sekarang nggak masuk lagi kan, the dream team 2024. Nah, siapa yang menjadi menteri apa terserah, karena sepanjang atau sependek pengetahuan kita mengenai portofolio itu kan belum tentu kita paham semua kan. Ya. Gimana Bang? Kalau saya lihat ya gini, kejauhan kalau kita bicara 2024. Ini sekarang nih 2020 nih, Jokowi berkuasa, rekonsiliasi, jalanin. Nah kabinetnya ditata. Ditata atau diganti, di reshuffle? Di reshuffle ya ditata lah, yang nggak pantas geser. Jangan takut-takut, kekuasaan ada sama Pak Jokowi, di sana juga ada Pak Prabowo. Misalnya yang nggak pantas itu siapa misalnya? Ya yang pasti yang udah kena korupsi jangan lagi kan. Oh iya, itu sudah mengundurkan diri Itu kan? udah mengundurkan diri. Kelihatan lah, nanti kalau perlu kan jangan beliau sendiri, beliau harus berani
menyerap aspirasi masyarakat. Kalau saya sih ya, ini bukan karena hostnya Bung Refli ya, kayak Bung Refli, langsung besar kepala saya. terus Riza Ramli, Gatot Nurmantio, ini orang-orang yang harus direkrut, ditambah nih, ya yang lain-lain dicari. Ini abang tidak sedang bermimpi kan ini? Bukan ngimpi loh. Saya bilang kelamaan kalau 2024. 2024 tuh terlalu pagi kalau sekarang kita bahas. Tapi kalau yang di depan mata 2020 Desember. Ini udah hari yang harus mereshuffle orang-orang yang nggak kerja. Kan bisa dilihat kan, suruh masyarakat cek. Saya nggak mau. Tapi saya ada pertanyaan yang menggelitik. The problem is di presidennya kah atau di pembantu presidennya kah? Kalau problemnya di presidennya, misalnya, ini mohon maaf ya, ini namanya juga diskusi akademik kan. Kalau masalahnya di presidennya, ya siapapun pembantunya nggak akan nendang gitu. Karena the problem is di leadernya sendiri. Nah, berani nggak menilai? Problemnya di leadernya atau di pembantunya? Kalau saya sampai lihat momentum ini jangan disia-siakan. Habib Rizik kembali 10 November. Hari Pahlawan. Itu Hari Pahlawan. Ya. Nah, tapi yang dihadapi Habib Rizik ini kan keterlaluan. Kalau menurut saya nggak manusiawi lah. Seseorang yang 3,5 tahun mau balik nggak bisa balik. Begitu nginjak tanah air, terus problemnya sampai hari ini, terus sampai balehonya aja nggak boleh itu. Jadi kaitannya apa tadi? Antara the leader atau the assistant? Itu boleh kita ngomong pada saat kemarin. Iya. The leader atau the assistant. Iya. Tapi kalau sekarang ini mesti dream team. Pak Jokowi harus membangun dream team baru. Kalau dream team baru, saya berkeyakinan kalau menterinya bukan penjilat, dia berani ngomong. Ke situ dong. Kalau menterinya bukan penjilat, dia akan berani ngomong. Dia akan berani bilang, Pak, jangan gini Pak, ini bahaya. Dan itu ada banyak orang-orang, kelihatan lah, yang berani ngomong begitu. Jadi jangan takut lagi, Bapak ini penguasa. Kenapa saya bilang penguasa? Ya Pak Prabowo lawannya aja udah sama-sama. Ya. Duduk bareng, susun bareng. Penguasa itu orang yang memiliki kekuasaan. Yes, penguasa. dan punya hak mereshuffle setiap saat. Kalau ada yang berontak, nah itu baru digigit. Nih Bapak jalankan kekuasaan, Bapak susun the dream team Bapak. Ada yang ngoceh, itu baru kita gigit. Kalau ngoceh nggak apa-apa dong. Ngoceh nggak apa-apa, kan yang banyak yang ganggu. Yang berontak. Yang ya. Kalau ngoceh digigit itu nanti otoriter kita. Nggak boleh. Maksud saya yang berontak. Kan ada yang bilang, wah ini orang kaya, pasukannya banyak. Nggak ada, presiden kok. Nah jadi momentum ini jangan lepas. Kalau lepas, ya artinya ya selama 4 tahun sisa kepemimpinan Pak Jokowi ini rame terus. Nggak selesai Habib Rizik. Aduh, soal Habib Rizik ditangkap lah. Coba rame lagi. Padahal Sun Tzu sudah bilang kan, kalau tidak ditundukkan dijadikan kawan. Ini lebih hebat dari saya soal Sun Tzu. Itu umum itu. Dan itu betul. Trennya kan semua mau rekonsiliasi jadi kawan. Dan Pak Jokowi kan kenapa kita jadi gila-gila sama dia itu sederhana. Nggak gila kekayaan, mau mendengar. Iya kan? Itu dipanggil Pak, dirangkul semuanya, ajak ngopi bareng. Kumpulin nih orang-orang yang peduli terhadap kemajuan bangsa. Ajak bicara. Itu beres ini, kita negara kaya kok.